Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan Mesbah Doa saat malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita boleh datang kembali ke hadiran Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, tak henti-hentinya berkat-Mu melimpah atas hidup kami, Tuhan. Saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau. Bila kiranya Engkau ada, Engkau hadir, menyentuh setiap hati kami. Menjamah, mengurapi setiap kami. Jiwa kami dibebaskan, jiwa kami disegarkan oleh hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila kiranya Engkau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dan Engkau layakkan kami untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus-kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera.
sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya sama-sama dengan iman katakan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kasih-Nya. Hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu. Syaralama sekaralama yaralama sekaralama yara. Oh, sekaralama yaralama sekaralama yara takalala takaralama takaralama. Yesus, syaralama sekaralama yara.
tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Bawa daku jauh lagi, tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu. Lagi tinggal di hadirat-Mu, angkat aku jauh lebih tinggi lagi, untuk mendekat padamu, untuk mendekat mendekat padamu. Kami rindu Tuhan, hidup kami Kau bawa lebih lagi Tuhan, untuk mendekat padamu, untuk diam dalam hadirat Tuhan. Sepanjang hidup kami dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehadirat-Mu nyata dan dirasakan oleh setiap kami, oleh setiap orang di sekeliling kami Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah atas kami Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu. Kau memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam Mesbah Doa malam hari ini. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan baik dan saudara selalu ada kerinduan yang dalam untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Nah, kita udah belajar seperti apa yang saya sampaikan, kita belajar step by step dari pengajaran Yesus dalam kitab Matius. Kita udah belajar bahagia, bagaimana rahasia hidup berbahagia, seperti yang diajarkan Yesus. Lalu kita belajar kemarin tentang bagaimana harus berdoa, ya. Jadi yang tentang doa saya udah selesaikan. Kemudian kita mau masuk kepada pelajaran pengajaran Yesus di dalam Matius pasal 7. Ayo kita baca bersama dalam Matius pasal 7 ayat pertama. Janganlah kamu menghakimi. Jadi Yesus address bagaimana sih cara hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya jangan suka menghakimi.
supaya kamu tidak dihakimi. Kenapa, Pak? Ya karena penghakiman itu miliknya Tuhan. Jangan pernah kita menghakimi, karena yang akan mengadili itu Tuhan. Sebab ini ayatnya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi menurut ukuran yang kamu pakai untuk mengukur. Akan diukurkan itu kepadamu. Jadi kalau kita menghakimi orang lain, penghakiman kita itu pasti tidak sesuai dengan cara Tuhan menghakimi. Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil, sehingga penghakiman itu kita perlu serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, kamu jangan menghakimi. Oke? Ada beberapa alasan kenapa sih kita tidak boleh menghakimi. Karena kalau saudara menghakimi, saudara pakai ukuran apa coba? Kalau saudara memberikan penilaian seseorang dan kemudian menghakimi saudaramu, maka saudara akan menggunakan ukuran menurut kita. Betul apa betul? Dan biasanya ukuran menurut kita sangat-sangat subjektif. Tetapi kalau Tuhan, dia menghakimi karena dia adalah firman itu sendiri. Jadi dia menghakimi berdasarkan setiap hukum dan firman yang dia keluarkan atau yang dia berikan kepada kita. So that's why, itu alasan pertama kenapa Tuhan tidak meminta kita supaya kita tidak menghakimi. Tuhan meminta supaya kita tidak judge orang lain. Pak, alasan kedua apa? Ini alasan kedua. Ini kita membahas step by step dari pengajaran Yesus. Kita baca ayat yang ketiga. Yesus berkata dengan jelas di ayat ketiga, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara, ini yang menyebabkan, ini alasan kedua. Biasanya kalau orang menilai orang lain, menghakimi orang lain, maka saudara pasti mengukur dengan ukuran saudara. Sedangkan setiap manusia punya kekurangan, punya kelemahan. Nah, Yesus berkata, mengapa engkau mau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok ada di dalam matamu, tidak engkau ketahui. Dengan kata lain, kita sering melihat kelemahan orang lain dan sulit melihat kelemahan diri kita. Saudara, kalau saudara belajar di dalam diagram bagian yang kita ketahui ya, anggaplah yang tegak lurus ini yang bagian yang saudara dan saya ketahui ya. Kemudian ada bagian yang tidak kita ketahui. Nah, kalau saudara melihat ada bagian-bagian yang orang lain tahu tentang kelemahan kita, tapi kita tidak tahu. Ada yang kita tahu kelemahan kita, jadi ini yang kita tahu, ini yang orang lain tahu. Maka ada bagian, kan ada 4 ya saudara. Ada bagian yang kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Ada yang kita tidak tahu, dan orang lain tidak tahu. Ya kan, ada kan? Nah, ada bagian yang kita tidak tahu, tapi orang lain tahu. Jadi ada bagian yang kita tidak tahu, orang lain tidak tahu. Tapi ada yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Ada bagian yang kita tahu, dan orang lain tahu. Tapi yang paling bahaya adalah bagian yang kita tidak tahu, orang lain tahu. Itu makanya manusia ini ada yang namanya blind spot. Orang atau manusia itu selalu ada bagian kelemahan atau bagian yang dia tidak ketahui. Itulah yang menjadi blind spot bagi banyak orang. Atau orang lain tahu kelemahan kita,
Tetapi kita tidak tahu apa yang orang lain itu lihat dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya Yesus berkata, kalau kamu menghakimi orang lain, maka kamu menggunakan penghakiman dari apa yang kamu tahu. Padahal dirimu sendiri, kata Tuhan, masih banyak kekurangan yang kamu sendiri tidak tahu, itu maksudnya. Coba ayat yang ketiga, ayat keempat. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ini Yesus membuat kontradiktif. Maksudnya supaya saudara dan saya belajar, cobalah jangan menghakimi orang lain berdasarkan ukuran kita. Karena ternyata masih banyak balok, ini ilustrasi. Masih banyak kesalahan kita yang besar yang kita tidak tahu. Kenapa mesti kita menjelekkan orang lain, menjudge orang lain? Jadi Pak, bagaimana kalau kita merasa bahwa ada orang yang kita rasa kurang baik, yang kita tahu? Oke, ini saran saya. Kalau saudara melihat saudaramu ada yang kurang baik, alangkah indahnya kalau saudara yang kamu rasa kamu tahu dan kamu lebih baik, kamu menolong dia di pada dimensi blind spot dari saudaramu. Tetapi bukan menghakimi, tetapi membagi, siapa tahu itu berguna. Bahkan kalau bagus lagi saudara bisa menolong kelemahan dari saudaramu. Saudara, ini akan membuat saudara menjadi orang Kristen atau menjadi pribadi yang selalu berbahagia. Kenapa? Karena Anda tidak pernah melihat selalu kekurangan orang lain. Apalagi kalau dalam keluarga. Kita tuh kalau di dalam keluarga, kelemahan atau kekurangan pasangan kita selalu kita ingat. Saya nggak tahu kenapa manusia selalu mengingat yang buruk. Coba saudara lihat, kejadian yang baik jarang diingat. Yang diingat selalu kejadian yang buruk. Nah, coba kita belajar. Karena kita masing-masing kita punya kelemahan. Dan menurut penulis Amsal, setiap orang itu merasa dirinya benar menurut pandangannya sendiri. Jadi ada kebenaran yang mutlak, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu jangan kita menghakimi orang lain, tetapi yang Tuhan ingin lebih kepada kalau kita melihat orang lain mengalami menurut kita kurang, melihat menurut kita harus ada yang diperbaiki. Kenapa kita tidak menolong dia, membantu dia sehingga dia bisa bertumbuh? Kalau saudara lakukan itu, ini yang firman Tuhan katakan ya. Saya lompat sebentar ayat 12. Persis seperti yang Tuhan inginkan ayat 12. Ini disebutnya jalan yang benar. Kenapa disebut jalan yang benar? Ini maksudnya Yesus, kalau kamu lihat saudaramu mengalami kekurangan, atau saudaramu ada yang salah, atau saudaramu mempunyai tingkah laku yang tidak benar. Ini yang Yesus ajarkan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga, ini jalan yang benar, kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi dengan kata lain, kalau saudara merasa misalnya, kalau kau punya kekurangan, kau pengen orang lain menolong saudara supaya kelemahanmu bisa kau atasi dan kau bisa mempunyai jalan keluar. Nah, kalau kau ingin seperti itu, lakukan itu kepada orang lain. Saya tanya, saudara senang nggak kalau kelemahanmu dibongkar-bongkar, diomongin kepada orang lain, bahkan saudara dihakimi oleh orang yang tahu kelemahanmu? Jawab. Chat ya, chat. Saudara senang nggak kalau kekuranganmu dibongkar oleh orang lain, bahkan diomongin kepada orang lain? Saudara pengen nggak hal itu dilakukan kepada orang lain? Mau nggak kelemahanmu itu dihakimi oleh orang lain?
Nah, saudara chat, mau apa tidak, senang atau tidak, saudara chat. Tuh, chatmu mulai keluar. Chatnya pasti keluar. Bunyinya apa, Pak? Ya bunyinya pasti nggak mau. Kok bagaimana Bapak tahu? Ya, tidak ada seorang pun yang mau kelemahannya dibeberkan, kelemahannya diungkit, kelemahannya disebar-sebar. Mana ada orang yang mau begitu? Nah, kalau kita tidak mau orang lain melakukan itu kepada kita, ya kita jangan dong menghakimi orang lain. Karena kita juga punya kelemahan. Kita punya kesalahan. Oleh karena itu, kita belajar untuk melihat bahwa orang lain itu ya dengan kacamata Tuhan. Gimana Pak caranya? Ya saudara mesti belajar untuk menguji diri kita. Tidak mudah memang. Jadi ini jalan yang Yesus berikan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah itu. Kalau saudara tidak mau disindir, jangan nyindir orang lain. Kalau saudara diomongin yang nyakitin, saudara tidak mau, ya jangan nyakitin orang lain. Ya kan? Coba apa saja dah, apa saja. Tapi kita fokus hari ini itu nyalain orang, menghakimi orang, judge orang lain. Pak, gimana caranya supaya saya tidak selalu jelekin orang? Ya ada orang yang sukanya tuh ngomongin kejelekan orang lain. Kita ngomongin ini dulu ya, supaya saudara ngerti. Jadi caranya periksalah diri kita. Kita minta Tuhan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kalau saudara senang menguji hatimu, kok nggak senang tuh jelekin orang. Orang suka jelekin orang karena memang, nah sekarang kenapa sih orang kok senang jelekin orang? Ya sebenarnya orang yang dijelekin itu sebenarnya dia punya posisi yang lebih tinggi. Kalau sudah ada di bawah, nggak perlu dijelekin di bawah. Kenapa orang dijelek-jelekin, diomongin? Karena dia memang lagi progres. Makanya kalau saudara suka jelekin orang lain, itu artinya kamu ada di posisi yang justru di bawah dia. Jadi kalau saudara merasa bahwa ada orang yang perlu saudara kasih masukan, lebih baik jangan dijelek-jelekin. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang pasangan kita. Jangan lihat kelemahan orang lain dan menghakiminya. Ini cara yang paling terbaik yang Yesus ajarkan. Lebih baik lihat hal yang positif. Apa hal-hal yang positif dari pasangan kita atau orang lain? Kalau saudara melihat kelebihan orang lain, saudara itu mudah untuk bersuka cita dengan kelebihan orang lain. Tidak perlu mendowngrade orang lain supaya saudara sama dengan saudara. Jadi kenapa kita, kalau sebaliknya, kalau saudara sedang dijelekin oleh orang lain, posisimu sebenarnya ada di atas.
Kalau saudara sedang direndahkan oleh orang lain, artinya posisimu Anda lebih tinggi. Kenapa Anda perlu direndahkan supaya dia sama dengan saudara? Coba ya. Ini cara saya mengatasi kalau seandainya saya direndahkan oleh orang lain. Kalau saudara direndahkan orang lain, berarti orang yang merendahkan saudara, posisinya ada di bawah. Karena dia pengen menarik turun saudara. Makanya Tuhan gak senang dengan orang yang suka merendahkan orang lain. Menghakimi orang lain menurut ukurannya dia. Nah, saudara, tetapi apa Pak yang bagus? Yang bagus yang Yesus ajarkan. Kamu lihat kelebihan orang lain untuk kamu belajar upgrade. Katakan bersama saya, upgrade. Chat. Saya mau upgrade Pak. Dari kekurangan kita. Jadi kalau sebaliknya kalau kita melihat kekurangan kita, lalu kita melihat kelebihan orang lain, kita mudah untuk upgrade diri kita. Nah, orang yang punya persepsi, cara memandang orang lain dari sisi kebaikannya, maka saudara akan selalu punya point of view untuk belajar dari banyak orang. Nah, itulah caranya growth mindset bekerja. Jadi selalu ada orang yang misalnya belajar ke gereja kita. Jangan kemudian kita menjadi bangga dan berbesar kepala. Justru kalau ada orang belajar dari kepada gereja kita, artinya saya harus membuka wawasan lebih luas. Oh, dia belajar dari sisi ini yang bidang kita kuat. Tapi banyak juga bidang kita yang lemah. Kita perlu belajar dari gereja lain, perlu belajar dari orang lain, supaya kita bisa terus bertumbuh, upgrade. Kalau saudara mempunyai cara pandang seperti itu, saudara itu punya teman makin banyak. Ya, saudara belajar merendahkan diri di depan banyak orang pintar. Dan saudara bisa belajar lebih pintar. Mana lebih enak, saudara nampak pintar di depan orang bodoh, atau mana lebih saudara pilih? Nampak pintar di kumpulan orang bodoh, atau nampak bodoh di kumpulan orang pintar? Saudara pilih. Kalau saudara, ini sekarang ya, pilih. Kamu merasa pintar tapi di kumpulan orang bodoh. Atau kamu merasa bodoh di kumpulan orang pintar. Kalau saudara punya growth mindset, saudara pasti akan memilih seperti saya. Saya lebih senang untuk saya merasa bodoh, supaya saya bisa upgrade, bisa belajar menolong, upgrade apa yang aku tidak mengerti. Aku kalau saudara rasa bodoh, berarti ada orang banyak yang bisa menolong saudara. Yang lebih pinter, lebih maju, lebih berhasil, lebih duluan dia. Jadi kalau ada orang yang berhasil, jangan kemudian dihakimi. Ah, itu pasti korupsi itu. Ah, itu pasti ini. Ah, itu pasti nipu. Ah, itu pasti bohong. Belajarlah kepada orang yang berhasil, saudara pasti akan berhasil. Saya kalau lihat ada hamba Tuhan yang maju, saya nggak mau orang lain pada ngeritik-kritik dia, saya nggak mau. Saya nggak mau ikut menghakimi orang lain, nggak mau. Yang saya lakukan adalah saya mendekat dan saya belajar kepada orang yang berhasil itu. Sehingga saya bisa upgrade. Nah, cara hidup yang seperti itu yang Yesus gambarkan mempermudah saudara bisa bertumbuh. Nah, kalau saudara bergaul dengan orang-orang, melihat kekurangan orang lain, nah bagian saudara adalah menolong dia supaya dia bisa bertumbuh lebih lagi. Oke? Jadi ini prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya saudara jangan sampai, ini yang Yesus katakan, jangan sampai kita itu melihat orang lain, pengen merubah orang lain, pengen menilai orang lain, pengen menghakimi orang lain, sedangkan masih banyak balok di mata kita, kesalahan kita yang besar masih ada di dalam hidup kita. Nah, di bagian ini Yesus mengajarkan di ayat kelima Matius pasal 7. Orang yang suka menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, itu disebut orang munafik. Hai orang munafik,
keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Engkau akan melihat dengan jelas, engkau akan mengeluarkan selumbar itu dari saudaramu. Keluarkan dulu balok di matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Jadi Tuhan Yesus ternyata senang dengan orang yang punya cara hidup. Ini gaya hidup yang sorga ajarkan. Saudara dan saya minta sama Tuhan uji. Oke? Kemudian kalau saudara lihat belajar, jangan lihat kekurangan orang lain, tapi lihat apa? Kelebihan orang lain. Lalu yang ketiga, kalau saudara lihat ada kekurangan dalam hidup kita, ada orang yang lebih berhasil, jangan ikut sentimen dengan orang itu, tapi saudara belajar dengan orang yang sudah berhasil sehingga saudara bisa mengalami pertumbuhan. Itulah growth mindset yang Tuhan ajarkan. Jangan seperti orang munafik. Kalau lihat orang senang, ya susah, ini orang munafik ya, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Ketik ya. Ini orang munafik. Ini orang yang senang melihat orang susah atau susah melihat orang senang. Jadi kalau ada orang berhasil, selalu ada minirnya. Selalu ada minirnya. Gimana kalau kita belajar? Saya juga belajar. Saya belajar. Karena semua orang tuh ya, semua orang itu gak seneng kalau hal kekurangannya dia diketahui orang. Semua orang. Semua kita belajar. Nah, kita belajar step by step. Minta supaya Tuhan membersihkan hati kita, sucikan dan kuduskan hati ini. Supaya saudara tidak melihat kekurangan orang lain, tapi saudara bisa melihat apa? Kelebihan orang lain. Dan kalau saudara selalu melihat kelebihan pasanganmu, saudara akan menjadi keluarga yang bahagia. Kalau saudara melihat kelebihan dari teman kerjamu, saudara akan upgrade bagian yang dia kuat. Dan kekurangannya ditutupi dengan teman-teman yang lain. Saudara akan membangun tim yang kuat. Minta sama Tuhan, sucilah aku Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup aku Tuhan. Supaya aku tidak hanya melihat kelemahan orang lain, tapi balokku sendiri di mataku gak kelihatan. Bilang sama Tuhan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Kalau saudara punya cara menilai, cara hidup, ya, cara berpikir yang growth mindset yang tadi, saudara akan mudah bertumbuh. Saudara akan cepat progres, cepat maju. Tapi orang yang suka menarik orang lain yang berasal ditarik turun, merendahkan orang lain, itu tanda bahwa kamu ada pergumulan di dalam dirimu yang belum selesai. Ada selumbar yang harus kita buang, ya. Kita belajar sedikit lagi dengan apa yang Yesus ajarkan di dalam ayat berikutnya, yaitu jangan hal yang kudus dan yang berharga. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing,
dan jangan kamu melempar mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik dan mengoyakkan kamu. Saudara, Pak, apa sih yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Saudara, yang Yesus maksudkan satu kebenaran atau satu rema yang bagus yang kamu terima dari Tuhan. Itu kalau kebenaran saudara, keyakinan saudara, kalau saudara bagikan kepada orang, ini masih lanjutan nih, orang-orang yang tidak bisa menolong saudara naik, maka dia oleh Tuhan itu, atau orang yang kamu cerita dapatkan sesuatu dari Tuhan tentang hal yang besar. Lalu saudara cerita kepada orang yang suka menarik kamu turun, atau orang yang suka menghakimi kamu. Maka kata Tuhan, kalau kamu cerita, maka mimpimu atau hal-hal yang indah, rema yang kamu dapat, mimpi-mimpi Tuhan yang kamu dapat itu hal-hal yang barang yang kudus dan yang berharga dan yang besar bagaikan mutiara. Jangan kamu ceritakan kepada orang yang tidak bisa memperbesar kamu punya visi. Nah, saudara, John Maxwell pernah mengajarkan semua para leaders. Kamu jangan membagikan mimpimu, visimu, dan kerinduanmu kepada orang yang tidak bisa mengupgrade, bahkan memperbesar, bahkan bisa menarik supaya visi atau mimpi itu bisa jadi kenyataan. Ini latar belakangnya dari Matius pasal 7 ayat sebelumnya. Jadi kalau Matius pasal 7 tadi, kamu bergaulah dengan orang yang selalu bisa melihat hal positif dalam hidupmu. Nah, kalau saudara membagikan kepada orang yang selalu begini, dia selalu menurunkan saudara. Orang itu selalu menjelekin saudara. Jangan cerita rahasia-rahasia hidupmu kepada dia. Itu sama dengan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Kalau saya cerita mimpi, maka saya cerita enggak kepada sembarang orang. Kenapa? Karena kalau mimpi itu yang besar dari Tuhan, lalu diceritakan kepada orang yang tidak punya visi, yang tidak mau saudara bertumbuh, yang tidak mau saudara berkembang, atau melihat kamu selalu merendahkan kamu, maka dia tidak akan bisa mengupgrade visimu. Sebaliknya akan visi yang Tuhan taruh dalam hidupmu, rema yang Tuhan taruh dalam hidupmu, akan layu sebelum berkembang. Saya lihat, makanya saudara, kalau saya Pak, bagaimana Pak kalau saya punya, ini ilustrasi pengajaran Tuhan, bukannya Tuhan melemparkan mutiara kepada babi. Ya pasti tentu mutiara tidak mungkin dimakan babi. Enggak mungkin. Tapi ini adalah lukisan sesuatu yang berharga. Bisa itu sebuah pengungkapan firman. Bisa itu sebuah pembukaan Tuhan tentang masa depanmu. Bisa juga itu mimpi-mimpi yang besar dari bisnismu, usahamu, pelayananmu. Juga bisa mimpi dari hidup saudara masa yang akan datang. Jangan pernah menceritakan itu kepada orang yang akan selalu mendowngrade saudara. Nah Pak, kalau saya setiap kali ketemu orang, makanya banyak orang yang sering tanya sama saya. Kalau saya cerita kepada orang, dan kemudian dia nggak percaya, bikin malah negatif iman saya nggak percaya kepada apa yang Tuhan nyatakan. Nah ini akibatnya saudara. Ini akibat dari orang, karena kamu menceritakan kepada orang yang tidak bisa mengupgrade kau punya visi. Jadi kepada siapa saya harus cerita Pak? Saran saya nomor 1. Kamu cerita kepada orang jangan dilempar kepada anjing atau babi. Ini Tuhan agak serius ya. Karena mutiara, sesuatu yang berharga, itu harus di-sharingkan kepada orang yang bisa menghargai visimu, menghargai mimpimu. Siapa? Kalau saya selalu sharing sebelum kepada orang, kepada pasangan saya, kepada istri saya, kepada Ibu Flora. Ibu Flora adalah orang yang pertama yang selalu mendengar perkataan saya. Dari mimpi-mimpi. Jadi pada waktu saya
mendengar Tuhan. Pada waktu saya memberikan persembahan sulung seluruhnya yang pertama kali, lalu saya mendapatkan tanah 4.500. Kalau saya konsultasikan 4.500 ini untuk apa? Pasti banyak pendapat. Bikin ruko, bisa ya. Enggak salah sih. Bikin ruko, bisa. Rukonya dijual, dapat tukang tahu. Betul nggak? Bikin, gimana kalau bikin food court? Bisa 4.500. Macam-macam sih. Tapi ketika saya tanya kepada Tuhan, Tuhan bilang serahkan itu menjadi buah sulung kalau kamu pengen lihat tanah 12 hektar. Wow, saudara, ini seperti mutiara. Sesuatu pembukaan dari Tuhan itu mutiara. Makanya saudara kalau dapat rema, dapat visi, dapat sebuah mimpi datang dari Tuhan atau pernyataan Tuhan, itu seperti mutiara yang mahal. Jadi bagaimana Pak caranya? Saudara mesti belajar keep it. Simpan itu dan ceritakan kepada orang yang bisa mengembangkan. Ini kan saudara kan kalau kayak visi itu kayak ada bayinya, benihnya. Benih itu masih bayi. Bayi itu kalau di kandungan mesti dipelihara. Nah, saudara perlu womb, saudara perlu kandungan. Nah, saudara perlu orang-orang yang bisa memperbesar visi itu. Benih itu. Saya cerita kepada istri saya. Tuhan akan memberikan tanah 12 hektar kalau kamu menserahkan tanah 4.500 yang punya kita yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, Ibu Flora berkata, kalau itu kamu yakin dari Tuhan, kerjakan. Makanya saya serahkan itu di depan orang yang percaya. Siapa Pak nomor 1 yang saya percaya? Ya wakil-wakil saya, Associate Senior Pastor. Saya bilang kepada mereka, yuk kita naik menara sembayang. Setelah itu saya bawa sertifikat dan saya ceritakan kepada mereka. Saya serahkan tanah 4.500 ini kepada Tuhan. Kamu yang menjadi pemimpin di gereja ini saya serahkan. Dan kemudian kita didoakan. Dan pada saat itu kita berdoa supaya tanah 12 hektar bisa atau dia miliki atau bisa terjadi. Nah, kalau seandainya saya cerita kepada orang yang 4.500 mana mungkin bisa jadi 12 hektar? Impossible. Jadi itu benih. Saudara, bayi itu kalau pula awalnya masih dari embrio, kecil, tapi dia bisa mengembang jadi besar. Semua pernyataan Tuhan itu bisa jadi besar kalau kamu percaya. Dan buktinya, saya bersyukur Associate Senior Pastor kita, Pak Juhardi, Pak Pinem, Bu Risna, Bu Tris, Bu Susan, pada waktu mereka mendengar itu, mereka ikut mendoakan. Walaupun buat mereka tidak masuk akal. Makanya penting kita punya kelompok atau komunitas yang bisa menjaga. Jangan kelompok anjing dan jangan kelompok babi. Bagaimana saya bisa dapat kelompok orang yang bisa mempercayai sesuatu yang mutiara? Masuk di dalam kelompok sel. Jadi masuk ke sel adalah komunitas untuk kamu bisa sharing dan cerita semua persoalan dan semua mimpi dan visi yang Tuhan beri. Oleh karena itu, saya punya kelompok sel. Saya punya kelompok sel ke atas, saya punya kelompok sel setara, saya punya kelompok sel ke bawah. Tujuannya apa, Pak? Supaya saya bisa membagikan visi Tuhan yang besar, yang seperti mutiara. Dan ternyata saudara, 95% banyak orang nggak percaya dari apa yang Tuhan buka ini. Notaris nggak percaya, lawyer nggak percaya. Para jemaat banyak yang nggak percaya. Bahkan ada yang datang marketing director dari sebuah perusahaan. Dia datang, Pak, saya nggak percaya bahwa tanah kok ada tanah yang harganya semurah itu. Mana mungkin sebab saya ini tukang jualan tanah. Pak, yang lebih jauh dari tanah itu yang mau dibeli gereja, lebih jauh aja udah harganya 4.500.000. Harganya 4.500.000. Saudara bisa bayangkan. Mana mungkin harga tanah 150.000. Saudara, kalau seandainya itu benih
mutiara itu saya bagikan kepada anjing dan babi, ketelan, hilang, direndahkan, hilang. Dan yang rugi siapa? Saya rugi, gereja rugi, sorga rugi. Kenapa saya rugi? Karena Tuhan gak bisa memberikan the next vision. Karena saya gagal membawa mutiara. Saya berdoa pengajaran Yesus tuh, I'm so impressed. Kadang-kadang saya sangat amazed dengan apa yang Tuhan ajarkan. Karena setiap ayat demi ayat, itu ada hubungannya ketika dia mengajarkan kepada kita. Jangan mengajarkan, jangan memberikan, kalau saudara keyakinanmu, hal-hal yang kamu yakini kepada orang yang tidak percaya kepada Tuhan, nanti akan diberangus, akan dihancurkan, padahal visi itu besar. Itu sebabnya saya tidak pernah menceritakan kepada orang lain yang dia tidak percaya. Ada banyak visi yang belum terlaksana, ada banyak pimpinan Tuhan yang belum terlaksana, tapi banyak sekali yang sudah terlaksana. Pada waktu saya cerita nanti Tuhan minta supaya di umur 8 tahun gereja kita, 8 kota dan kabupaten harus diduduki oleh gereja Tuhan. Waktu saya cerita itu, saya bersyukur para pengerja, ya, para pemimpin bisa percaya. Dan hari ini sudah jadi kenyataan. Pak, ada nggak mutiara yang Tuhan beri dan belum jadi kenyataan? Masih banyak. Tuhan bilang 11.000 kids. Walaupun nggak masuk otak, nggak masuk akal. Gimana itu bisa terjadi? Kenapa nggak 12.000? Murid Yesus 12. Kenapa nggak 10.000? Kenapa 11.000? Sampai sekarang saya nggak ngerti alasannya 11.000. Tapi saya ngomong, pokoknya saya dengarnya cuman Tuhan bilang aku mempercayakan 11.000. Kapan itu terjadi? I don't know. Tapi saya tidak mau melempar itu kepada babi dan kepada anjing. Jadi kalau gitu chat gitu ya. Saya akan menjaga visi, mimpi, rema yang datang dari Tuhan. Dan hanya aku bagikan kepada orang yang menguatkan hidup saya, visi saya, mimpi yang Tuhan beri dalam hidup saya. Chat ya, chat. Dan saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara. Dan saya berdoa supaya Tuhan memperbesar kapasitas hatimu, membersihkan hatimu. Supaya selalu melihat dengan cara yang benar dari perspektif Tuhan. Kita minta sama Tuhan, sucikan dan kuduskan. Lalu saya mau berdoa buat saudara yang hatimu suka jelekin orang, coba kita bersihin. Jangan-jangan Tuhan gak bisa ngangkat saudara karena ada kerikil-kerikil yang bersih. Kita berdoa, kalau mungkin saudara punya pergaulan yang salah, ada orang yang suka merendahkan saudara, jangan sakit hati. Pak, gimana? Ya udah tinggalin pergaulan, karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaanmu yang baik. Tinggalin. Saya kalau punya teman yang selalu mendowngrade hidup saya tinggalin. Oh gitu Pak, iya. Setiap kali saya datang kepada dia dan kemudian saya cerita dan dia yang menghancurkan semua visi yang Tuhan beri, saya tinggalin. Kenapa? Saya bertanggung jawab untuk membesarkan benih visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, ya Tuhan. Oh, mulialah nama-Mu, ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku.
besar kuasa-Mu. Saya mau berdoa saudara yang sometimes punya hati yang suka menghakimi orang lain, suka tidak senang kalau ada orang lain berhasil, suka merendahkan orang lain, menghakimi dengan penghakiman dan ukuran yang kamu pakai. Kalau saudara mau dibersihkan, Tuhan mau dipulihkan, itu pertanda bahwa hatimu belum pulih. Dan kalau saudara mau jujur berkata, Tuhan, aku mau dipulihkan, angkat tanganmu. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, selidiki, bersihkan, selidiki hati anak-anak-Mu, supaya hati-hati yang buruk bisa dibersihkan, hati-hati yang luka bisa disembuhkan, bahkan hati-hati yang banyak mengalami kekecewaan bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan, kalau anak-anak-Mu pulih, dia akan menikmati Kau, Tuhan. Dia akan bisa berjalan dengan growth mindset, dengan cara berpikir yang bisa mudah mereka bertumbuh. Pulihkan dan sembuhkan. Sekarang saya mau berdoa buat saudara yang menerima visi, mimpi, benih ilahi, rema yang besar yang datang dari Tuhan. Dan saudara pengen visi itu jadi kenyataan. Saya berdoa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, biarlah mereka jangan membuang mutiara itu kepada babi. Tuhan, aku berdoa supaya dia bisa merilis, menceritakan kepada orang-orang yang baik, orang yang benar, orang yang akan bisa stretch, dia punya kekuatan untuk melakukan visi, mimpi yang Tuhan beri. Aku melepaskan berkat-Mu. Aku melepaskan pengurapan-Mu supaya mereka bisa percaya dengan visi yang Tuhan buka. Aku tahu tidak mudah, tapi aku percaya Tuhan sanggup menolong mereka. Pakai mereka, pakai hidup mereka menjadi alat-Mu. Dan biarlah mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. Semua visi yang besar bisa jadi kenyataan. Baik dalam bisnis, baik dalam pekerjaan mereka. Sekarang saya mau berdoa untuk saudara yang sakit. Angkat tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat dimanapun mereka berada. Mungkin ada orang yang sedang mereka doakan, mereka wakili. Tuhan, mereka mungkin ada yang mereka sedang sakit, terbaring di rumah sakit. Dan ketika mungkin mereka ada di rumah, aku berdoa, aku mengangkat tangan. Tuhan, biarlah Engkau turun tangan atas mereka, tumpangkan tangan-Mu yang kudus. Sembuhkan yang kanker, sembuhkan yang tumor, sembuhkan yang ginjal, sembuhkan Tuhan mereka yang mengalami tekanan darah tinggi, sembuhkan Tuhan. Tidak ada yang tidak dipulihkan, semua Kau sembuhkan dan semua Kau pulihkan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Angkat saudara yang punya kebutuhan keuanganmu, pekerjaanmu, bisnismu, angkat tanganmu. Tuhan, biarlah Kau turun tangan untuk bisnis mereka, pekerjaan mereka, keuangan mereka. Biar mereka punya pengalaman buka pintu sorgamu, sehingga umatmu bisa mengenali berjalan dengan Tuhan. It's really amazing perjalanan bersama dengan Tuhan. Sekali mereka punya pengalaman dengan Tuhan, mereka akan terus mengandalkan Engkau. Supaya mereka mengalami kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.